Artis dan gosip memang ibarat sayur dan garam. Kali ini berita miring juga menimpa Yesi Gusman. Artis cantik yang populer di era tahun 80-an itu digosipkan membangun sebuah rumah bersama seorang pengusaha kayu asal Kalimantan berinisial S. Menurut kabar miring itu, rumah yang terletak di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan kini digunakan Yesi sebagai sanggar kreativitas. Selain itu, Yesi dikabarkan sering pergi berdua bersama lelaki yang saat ini Jadi sekarang ini saya bisa tetap tinggal di sini. At least untuk 1 tahun ini saya bisa tenang di Jakarta tanpa harus memikirkan bahwa saya akan pindah gitu. Karena Neno international lawyer, bisa sewaktu-waktu dia ditugaskan ke negara lain. Saat ditemui cek dan dicek di Bandara Soekarno-Hatta, Mita sedang bersiap untuk terbang ke Amerika Latin menuju Peru dan Argentina. Ia menjadi delegasi Indonesia yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengikuti pekan film di sana selama 10 hari. Tayangan paling bergengsi ini akan kembali dengan berita yang lebih menarik lagi, tapi sebelumnya kita recek dulu yang berikut ini. Setiap orang termasuk selebriti sekalipun pasti pernah menangis dalam hidupnya, baik dalam suasana suka maupun duka. Episode Cek dan Dicek kali ini akan menyajikan rekaman tangis para selebriti dalam berbagai peristiwa. Air mata dan kehidupan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia menjadi bagian dari kehidupan siapa saja. Air mata bisa mengucur di saat kita sedih, haru, kecewa, atau bahkan di saat mengalami luapan bahagia. Begitu dekatnya jalinan antara kehidupan manusia dan air mata, tidak jarang kita dengar istilah yang populer di masyarakat seperti hujan air mata, banjir air mata, atau air mata darah. Bahkan ada pula istilah air mata buaya sebagai ungkapan kebohongan yang dikemas dengan menangis agar dipercaya atau mendapat perhatian dari orang lain. Pemirsa, episode Cek dan Dicek kali ini menyajikan air mata para selebriti sebagai ungkapan bahagia dan juga kesedihan, rasa haru serta kecewa. Percaya atau tidak, ternyata yang paling menguras air mata para artis adalah di saat harus menghadapi perceraian atau seputar keretakan rumah tangga. Baru-baru ini air mata Dewi Yul tidak tertahan lagi meski ia begitu tabah menerima kenyataan harus berpisah dari pria yang sudah menjadi pendamping hidupnya selama 24 tahun, Rey Sahetapi. Air mata ini air mata kesedihan biasa sebagai perempuan karena nggak punya senjata lain kalau sedih pasti ini. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Betaria Sonata, Edi Sud, Maya Firantinur, Nur Afni Oktavia, serta Niki Astria. Penyanyi Betaria Sonata menangis terisak-isak ketika harus bercerai dengan suaminya aktor laga Willy Dozan pada tahun 2002 lalu. Belum lagi masalah pemukulan yang dilakukan Willy terhadap pengacara Beta yang sampai ke pihak berwajib. Air matanya juga kembali berlinang ketika dikonfirmasi mengenai kabar Willy Dozan menikah lagi dengan seorang wanita yang masih remaja. Tidak kalah dengan linangan air mata Betaria Sonata, Gusti Maya Firantinur juga pernah menangis terseduh-seduh ketika mengetahui kabar mantan suaminya Aris Sigit menikah dengan artis seksi Rika Kalbot. Air mata ibu tiga anak itu mengalir begitu deras saat dengan langkah gontai menghadiri resepsi pernikahan mantan suaminya dengan Rika tahun 2003 lalu. Masalah yang sama juga dialami artis Niki Astria. Artis ini pernah menangis di depan publik ketika biduk rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian. Air mata artis yang dicurigai sebagai senjata untuk mendapat simpati juga sempat terjadi pada Nia Zulkarnain di saat kepergian suami pertamanya Alex yang meninggal saat latihan rally di kawasan Bumi Serpong Damai Tangerang 3 tahun yang lalu. Bahkan tidak lama setelah kepergian Alex, Nia pun menikah dengan pria yang biasa disapa Ale meskipun tanpa restu dari sang ibu Mieke Wijaya karena perbedaan keyakinan di antara mereka. Selain dipicu oleh gejolak rumah tangga, kasus-kasus berat seperti keterlibatan pemakaian narkoba juga menjadi penyebab lain mengapa para selebriti menangis. Tentu masih segar di ingatan kita semua bagaimana sedihnya Afi ketika digelandang pihak berwajib karena kasus narkoba di tahun 2003 lalu. Begitu pula istri aktor Hengki Ternando, Baby Zelvia, yang pernah menangisi sang suami karena keterlibatan pemakaian narkoba. Sebagai istri, Baby memang selalu setia mendampingi sang suami selama mendekam di dalam tahanan.
Artis Elma Tiana sangat bersedih manakala anak yang baru ditemukannya di got di dekat rumahnya meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat perawatan serius di Rumah Sakit Harapan Kita setahun yang lalu. Selain itu ada pula artis yang menangis disebabkan karena keluar dari grup musik atau grup lawak seperti Dea Mirela dan Unang. Dea begitu sedih ketika memutuskan hengkang dari Warna, kelompok vokal yang telah membesarkan namanya. Begitu pula pelawak Unang yang menangis ketika harus berpisah dari dua rekannya, Miing dan Didin di Bagito. Sejumlah artis juga sangat sedih ketika ditinggal pergi selama-lamanya oleh salah satu anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya. Kita bisa melihat betapa sedih para selebriti saat presenter Indra Safera meninggal dunia. Tidak kurang dari sahabat-sahabat Indra seperti Indy Barens, Tika Panggabean dan Tamara Geraldine yang menangis terisak-isak mengetahui Indra Safera berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sejumlah kasus perselisihan, kalangan artis juga sempat menitikan air mata. Seperti yang dialami Inul Daratista beberapa waktu lalu. Karena perselisihannya dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, Ratu Ngebor itu akhirnya tidak kuasa membendung air matanya. Sementara penyanyi Denpasar Mun Maribeth tidak tahan membendung air matanya ketika dirinya harus meninggalkan Indonesia baru-baru ini karena izin tinggalnya sudah berakhir. Selain tangis kesedihan, air mata juga mengiringi para selebriti kita yang sedang merasa bahagia. Pelawak Doyok menangis bahagia ketika bebas dari penjara selama hampir setahun mendekam di atas kasus narkoba. Begitu pula pada tanggal 20 Agustus lalu, model klip Naif Gianni Stavia atau Afi kembali menangis memeluk sang ibu karena bahagia bisa menghirup udara segar setelah setahun mendekam di rutan Pondok Bambu. Air mata selebriti juga berlinang dalam beberapa momen penting lainnya. Misalnya saat presenter Taufik Safalas tanpa sengaja dapat melihat sosok almarhum Kasino dalam sebuah acara selamatan wafatnya rekan Kasino Dono tahun 2003 lalu. Tentu saja sajian kami tadi hanyalah sebagian dari peristiwa penuh air mata yang dialami para selebriti kita. Air mata memang milik siapa saja. Hidup memang senantiasa diwarnai suka dan duka. Tayangan paling bergengsi ini akan kembali dengan berita yang lebih menarik lagi. Tapi sebelumnya, kita recek dulu yang berikut ini. Setelah diberitakan menjalin hubungan khusus dengan seorang paranormal bernama Haryo Panuntun, kini mantan bintang film Yesi Gusman dikabarkan memiliki hubungan serius dengan seorang pengusaha yang masih berstatus sebagai suami orang. Benarkah demikian? Artis dan gosip memang ibarat sayur dan garam. Kali ini berita miring juga menimpa Yesi Gusman. Artis cantik yang populer di era tahun 80-an itu digosipkan membangun sebuah rumah bersama seorang pengusaha kayu asal Kalimantan berinisial S. Menurut kabar miring itu, rumah yang terletak di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan kini digunakan Yesi sebagai sanggar kreativitas. Selain itu, Yesi dikabarkan sering pergi berdua bersama lelaki yang saat ini masih beristri. Pria tersebut kabarnya sedang dalam proses perceraian dengan sang istri. Janda cantik ini sekarang aktif bergelut dalam dunia pendidikan anak-anak. Sejak tahun 1999, Yesi giat mengembangkan taman bacaan dan hingga kini sudah tercatat 40 taman bacaan yang berdiri di Jakarta dan sekitarnya. Sejauh mana kebenaran berita soal rumah yang dibangun bersama pengusaha kayu asal Kalimantan itu? Berikut penjelasan Yesi kepada Cek dan Dicek. Enggak juga, yang mana rumah Duren 3 itu ada rumah ibu saya, rumah keluarga. Namun Yesi mengakui memang banyak rekan-rekannya yang memberi kontribusi dalam pengembangan taman bacaan. Kebetulan itu kayunya sumbangan soalnya dari mitra kita yang dia mendirikan 3 taman bacaan di Kalimantan Timur. Saya rasa itu bukan hal yang saya setiap hari kalau Mbak mengenal saya punya tamu yang banyak setiap hari, itu dari mana-mana yang mereka itu dengan berbagai kisahnya, dengan berbagai keperluannya itu banyak membantu taman bacaan. Jadi mari kita syukur bersama-sama ya. Jumat 10 September nanti Cek dan Recek akan tampil spesial selama 1 jam penuh dari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain menampilkan berita-berita aktual seperti biasanya, Anda juga bisa menyimak puncak perayaan ulang tahun ke-7 tayangan Cek dan Recek dan ulang tahun ke-6 tabloid Cek dan Recek di Balai Sarbini, Jakarta.
Nah pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Dicek. Sampai jumpa.